Jumpa lagi dengan saya pada topik 7 masih di makroekonomi. Topik 7 ini membahas tentang fluktuasi ekonomi. Pada topik sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa yang dinamakan pertumbuhan domestik bruto itu adalah Y, di mana Y itu mempunyai rumus C tambah I tambah G ditambah dengan dalam kurung ekspor dikurangi impor. Nah, yang kita harapkan tahun demi tahunnya itu terjadi pertumbuhan. Di mana kalau kita bilang pertumbuhan itu, contohnya di tahun 2017 itu mestinya PDB mesti lebih besar dari PDB di tahun 2016. Nah, kebetulan ya bangsa kita ini selalu semenjak zaman era Jokowi ini selalu mendapatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun sayangnya pertumbuhan ekonominya itu masih didominasi oleh sektor konsumsi, yaitu C-nya, di mana masih ditolong oleh masyarakat belanja di pasar, masyarakat membutuhkan transportasi, masyarakat membutuhkan celana, baju, rumah tinggal. Tapi sayangnya kita masih lemah di investasinya. Kita masih lemah di tabungannya. Kita masih lemah di industri investasi sahamnya. Kita masih lemah di industri investasi reksadananya. Dengan demikian, apabila investasi masih lemah, juga akan mengikuti APBN kita hanya bertengger di angka 2.000 triliun saja. Padahal kalau menurut kacamata saya, APBN 2.000 triliun itu masih rendah. Bayangkan, untuk satu perusahaan Google saja, itu omsetnya atau revenue-nya itu udah di atas 2.000 triliun. Artinya, kalau perusahaan sekelas Google ingin membeli bangsa kita, itu bisa dilakukan. Nah, kenapa APBN kita itu masih rendah? Karena investasi kita itu tadi rendah. Ya kan? Coba, Cina itu PDB-nya 10 kali bangsa kita. Jadi kalau kita itu 1 triliun US dollar, mereka itu 10 triliun US dollar. 10 triliun US dollar itu artinya sama saja dengan 150 ribu rupiah. 150 ribu triliun rupiah. Ya, coba dibayangkan. Sementara bangsa Indonesia itu cuma 15 ribu triliun rupiah PDB-nya. Jadi beda 10 kali lipat. Karena apa? Di Cina itu sudah banyak menghasilkan produk-produk. Bahkan saking banyaknya Donald Trump itu sampai takut. Dan akhirnya Donald Trump itu mengeluarkan kebijakan perang dagang. Nah, kembali kepada fluktuasi ekonomi dari 4 komponen C, I, G dan ekspor impor itu akan dapat mengalami fluktuasi. Nah, fluktuasinya itu bisa dari C-nya, bisa dari I-nya, bisa dari G-nya, bisa dari X-nya, bisa dari M-nya. Yang kita harapkan bangsa kita ini berfluktuasi secara positif terus, di mana terjadinya pertumbuhan ekonomi. Tapi sayangnya kita masih diganggu dengan apa? Dengan sektor yang keempat, yaitu lebih banyak impor ketimbang ekspornya. Jadi walaupun C-nya itu tinggi, I-nya anggaplah lumayan, dan G-nya itu stabil, kalau eh, si sektor yang keempatnya ini minus, maka plus 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 dikurangi ekspor ini. Tetap sebagai pengurangan. Tapi kalau kita mempunyai produk lokal yang banyak, maka sektor yang keempat ini akan menjadi positif. Nah, ini ya emang adalah tugas kita semua. Lalu sebetulnya bagaimana untuk mempertahankannya? Untuk mempertahankannya sebetulnya yang paling mudah yang seperti saya sampaikan di sesi sebelumnya itu kita mesti galakkan saving. Apa itu saving? Menabung. Karena dengan menabung potensi kita itu luar biasa. 260 juta penduduk. Anggaplah yang produktif penduduk kita itu ada 100 juta. Kita menabung setiap hari 10.000 itu angkanya sudah signifikan. Satu hari dikali 30 hari dikali 360 hari itu signifikan. Mungkin dalam sekejap bangsa kita itu sudah tidak ada hutang. Sehingga dengan demikian kita akan lepas ya,
kita akan lepas dari fluktuasi yang negatif. Karena jangan sampai kita mengalami fluktuasi negatif. Kalau kita sampai mengalami fluktuasi negatif, kita akan menjadi negara gagal. Sudah ada beberapa contoh negara gagal, seperti Libya gagal, Syria gagal, Irak gagal, Afghanistan gagal. Karena dia mengalami fluktuasi yang negatif. Jadi tahun demi tahunnya itu PDB-nya itu bukan positif, tapi malah decline. Jadi misalnya dari angka 1 juta US ke 900.000 US, dari 900.000 US ke 800.000 US, sampai mereka itu tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok. Kalau sampai mereka itu tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok, maka bangsa itu ada dalam keadaan bahaya, di mana terjadi yang dinamakan apa? Inequality. Apa itu inequality? Terjadinya kesenjangan antara si kaya dan si miskin itu sangat dalam. Dan itu banyak kita lihat ya kan. Nah, dengan kita memahami bahwa sadar menabung ini, semoga kita dapat selalu mempertahankan supaya ekonomi bangsa kita ini menjadi ekonomi yang positif. Demikianlah topik kali ini. Sampai bertemu pada topik selanjutnya. Terima kasih.